Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati dan memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Kembali Kau beri kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami beristirahat bersama di malam hari ini. Bapa yang baik, kami rindu firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, menerangi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dan mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga hati kami dikuatkan, dibaharui malam hari ini. Kami mau renungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang hidup di dalam iman, segala sesuatu mungkin. Saudara, dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, ada begitu banyak hal yang sepertinya mustahil terjadi. Tetapi ada yang namanya mujizat saudara, yaitu bahwa sesuatu yang mustahil itu menjadi mungkin. Bahkan lebih dari apa yang dipikirkan, lebih dari apa yang didoakan, yang direncanakan, itu bisa terjadi ketika mujizat Allah bekerja. Dan untuk kita mengalami mujizat, untuk kita mengalami perkara-perkara yang besar, perkara yang mustahil menjadi mungkin, maka kita harus hidup di dalam iman kepada Tuhan. Karena perkara yang paling mustahil sekalipun itu bisa terjadi dalam hidup orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Itu yang saya rindu kita renungkan bersama malam hari ini saudara. Bagaimana cara kita berjalan, melangkah, hidup dalam iman, supaya kita mengalami perkara-perkara besar dalam perjalanan kehidupan kita. Dengan harapan dan kerinduan saudara, melalui renungan malam hari ini, setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, saudara akan menjadi orang-orang yang hidup dalam iman. Saudara menjalani hari-hari saudara dalam iman, dan saudara akan mengalami perkara-perkara yang ajaib di dalam hidup saudara. Perkara-perkara yang mustahil jadi mungkin dan terjadi di dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini adalah dari Roma pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-25. Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Roma pasal yang keempat, mulai ayat 16 sampai ayat 25. Demikian firman Tuhan. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham.
sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidaklah ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara, yang akan kita renungkan bersama malam hari ini, adalah di mana Paulus menegaskan bahwa orang yang hidup dalam iman akan mengalami perkara besar oleh karena kasih karunia Allah. Mujizat yang paling mustahil sekalipun Allah bisa kerjakan ketika umatnya hidup dalam iman. Dan di dalam konteks ini, saudara, Paulus memberi contoh kepada umat-umat Tuhan bagaimana Abraham hidup dalam iman dan bagaimana Abraham mengalami mujizat yang paling mustahil bisa terjadi, di mana di saat umurnya kira-kira 100 tahun, itu dicatat ayat yang ke-19. Tetapi di saat umurnya sekitar 100 tahun, di mana sangat mustahil bagi dia dan Sarah istrinya yang sudah lanjut usia mereka, tapi di saat yang paling mustahil itulah pada akhirnya mereka mengalami mujizat. Tuhan mengaruniakan Ishak ke tengah-tengah keluarga mereka. Ishak yang sudah dijanjikan oleh Tuhan sebelumnya digenapi di waktu yang paling mustahil. Dan itu terjadi kenapa, saudara? Karena Abraham hidup dalam iman. Saudara, apa yang menjadi keadaan saudara hari ini? Apapun situasi kehidupan kita, adakah sesuatu yang saudara rindukan terjadi, tetapi hal itu kelihatannya secara pemandangan mata sangat mustahil terjadi, saudara? Dengar, saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekali lagi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita hidup dalam iman atau tidak? Jika kita hidup dalam iman, hal yang paling mustahil bisa terjadi. Abraham sudah menjadi contoh, dan dalam kehidupan kita di zaman modern ini, saudara, juga begitu banyak mujizat yang Tuhan kerjakan bagi orang-orang yang hidup dalam iman. Salah satu contoh, saudara, satu kali
Saya ada di sebuah gereja untuk membantu pelayanan di sana. Dan kemudian di sana ada seorang ibu. Dan ibu ini sering kali kelihatan mukanya muram. Sering kali bersedih. Kenapa, saudara? Karena ibu ini memiliki suami. Dan suaminya ini sering kali berselingkuh. Dan bukan hanya suaminya berselingkuh, tetapi selingkuhannya malah dibawa ke rumah. Dan istrinya ini disuruh merawat istri selingkuhannya, perempuan selingkuhannya ketika perempuan itu sakit. Bisa dibayangkan betapa tertekannya, betapa menderitanya ibu ini, saudara. Tetapi ibu ini adalah seorang yang setia beribadah. Seringkali ada doa-doa puasa, ibu ini juga ikut. Kami juga seringkali bersama-sama berdoa. Satu kali ibu ini cerita, doakan bapakmu. Dia seperti ini, dia ceritakan semuanya, ulah-ulah suaminya, saudara. Dan kami berdoa, sering kali berdoa bersama. Di dalam doa-doa puasa, kami sering kali berdoa bersama di tengah-tengah umat Tuhan menaikkan doa ibu ini. Satu kali, saudara, betapa kagetnya saya ketika ada sebuah kegiatan acara pemuritan. Saya ikut di sana menjadi pelatih atau konselornya, saudara, pendampingnya, pendamping para peserta. Dan saya duduk di depan, dan kemudian panitia mulai membagi peserta kepada kami sebagai pembimbing para peserta. Dan betapa kagetnya saya ketika di samping saya duduk suami ibu itu. Saya sudah lama tidak lagi ada di gereja itu karena saya sudah berada di pelayanan yang lain, sehingga sudah lama tidak bertemu ibu itu, tidak bertemu dengan bapak ini. Tapi betapa kagetnya saya ketika saya duduk di seminar itu. Bapak itu ada di samping saya, bahkan saya jadi pembimbingnya. Saya yang akan berdoa dan mengarahkan dia selama seminar itu, saudara. Bagi saya itu satu mujizat yang besar sekali. Kenapa, saudara? Karena sangat mustahil terjadi. Ibu ini, keadaannya pada waktu itu, dia tetap yakin bahwa suaminya bisa diubah, dijamah oleh Tuhan. Suaminya tukang selingkuh, suaminya preman, dan sebagainya, dan sebagainya. Begitu banyak keterlibatan suaminya dengan dosa. Tetapi ibu ini dia tetap percaya bahwa suaminya bisa bertobat. Dan benar saja, saudara, beberapa tahun kemudian saya melihat dengan mata kepala saya suaminya bertobat, bahkan mau ikut seminar. Bahkan pada akhirnya suaminya begitu giat melayani Tuhan, sampai akhirnya suaminya meninggal. Dia melayani Tuhan, penerima tamu, dan melakukan banyak pekerjaan pelayanan selama sisa hidupnya. Saudara, sekali lagi, tidak ada yang mustahil. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita hidup dalam iman atau tidak? Apapun keadaan saudara, apapun situasi saudara, tidak ada yang mustahil, saudara. Yang menjadi pertanyaannya, apakah saudara menjalani hidup saudara dalam iman atau tidak? Dalam hidup Abraham kita melihat, di zaman modern ini begitu banyak orang-orang yang mengalami mujizat Tuhan ketika mereka hidup dalam iman. Itu yang saya rindu kita renungkan saat ini, saudara. Bagaimana kita berjalan hidup dalam iman. Saudara, ada 3 hal yang bisa kita belajar dari kehidupan Abraham di dalam konteks ini. Ketika dia menjalani hidupnya dalam iman sampai akhirnya dia mengalami mujizat yang dahsyat di saat dan di waktu paling mustahil, tapi terjadi. Dari ketiga itu, saudara, yang pertama ada di ayat yang ke-18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara, bagaimana Abraham menjalani hidupnya dalam iman sampai akhirnya dia mengalami mujizat. Di ayat 18 ini dengan jelas ditegaskan bahwa
sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Apa maksudnya sekalipun tidak ada dasar untuk berharap? Artinya saudara, kalau dilihat kondisi, dilihat keadaan, maka tidak ada lagi alasan mujizat itu akan terjadi. Mujizat lahirnya seorang anak yang dijanjikan itu, tidak ada lagi alasan itu akan terjadi. Kenapa saudara? Umur Abraham sudah 100 tahun, sudah sangat tua renta. Dan demikian juga Sarah sudah sangat lanjut usianya. Tetapi firman Allah mencatat bahwa sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tidak ada lagi kemungkinan, sudah sangat mustahil, tidak mungkin lagi sepertinya bisa terjadi. Tetapi Abraham berharap juga dan percaya. Apa yang dia berharap, apa yang dia percaya, bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Apa firman Tuhan sebelumnya kepada Abraham? Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi kepada Abraham sudah difirmankan bahwa dia akan memiliki keturunan yang banyak. Dan pada saat keadaannya, saat firman ini dinyatakan saudara, bahwa tidak ada lagi dasar untuk berharap bahwa itu bisa terjadi. Tidak ada lagi kemungkinan bahwa itu bisa terjadi. Tapi namun pun demikian, firman Allah mencatat Abraham berharap juga dan percaya. Dan akhirnya benar saudara, mujizat pun terjadi. Saat ini dalam situasi dan kondisi kehidupan saudara, adakah satu situasi di mana tidak ada lagi dasar untuk berharap bahwa itu bisa terjadi? Tidak ada lagi kemungkinan bahwa itu bisa terjadi. Sudah sangat mustahil bahwa itu bisa terjadi. Keadaan situasi boleh saja mengatakan itu sangat mungkin, tidak mungkin saudara. Itu sangat mustahil untuk terjadi. Tetapi sikap yang harus diambil oleh saya dan saudara sebagai orang-orang yang mau melangkah berjalan dalam iman, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, sekalipun sudah sangat tidak mungkin, tapi firman Allah ini mengajarkan kepada kita untuk kita berharap dan percaya juga. Apapun situasi saudara, apapun keadaanmu saat ini, sekalipun sudah sangat mustahil saudara, sekalipun sudah sangat tidak mungkin, dengar saudara, tetaplah percaya, tetaplah berharap. Abraham ketika dia tahu, ketika dia menerima firman Tuhan, janji Tuhan, sekalipun semuanya sudah sangat tidak mungkin, dia tetap berharap, dia tetap beriman. Dan pada akhirnya saudara, mujizat terjadi ketika dia tetap berharap sekalipun sudah tidak mungkin lagi, sudah sangat mustahil itu bisa terjadi. Mari kita melangkah dalam iman saudara, tetap berharap kepada Tuhan semustahil apapun situasi saudara hari ini. Sekalipun semuanya sepertinya sudah sangat gelap, semuanya sepertinya sudah sangat hancur, semuanya sepertinya sudah sangat berantakan, sepertinya tidak mungkin lagi. Tetapi dengar saudara, ada janji Tuhan, ada firman Tuhan yang menjamin, sehingga seharusnya saya dan saudara tetap berharap sekalipun sudah sangat mustahil, tetap percaya sekalipun sudah sangat tidak mungkin, tapi tetaplah berharap, tetaplah percaya bahwa Allah sanggup menyatakan janjinya. Tetaplah percaya, dan Tuhan akan menyatakan mujizatnya ketika kita tetap berharap dan tetap percaya dalam segala situasi. Dan kemudian saudara, yang kedua yang dilakukan oleh Abraham sebagai bukti dia berjalan melangkah dalam iman sampai dia mengalami mujizat
Ayat 19 ditegaskan bahwa imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Imannya tidak menjadi lemah, saudara, karena situasi dan keadaan yang ada di depan matanya. Imannya tidak menjadi lemah, sekalipun sekali lagi sudah sangat mustahil. Selain dia tetap berharap, tapi imannya juga tetap kuat, imannya juga tetap bertumbuh. Saudara, seringkali dalam kehidupan anak-anak Tuhan, iman mereka ditentukan oleh keadaan dan situasi. Dan sebenarnya kalau iman kita ditentukan oleh keadaan dan situasi, pada dasarnya itu bukan iman, saudara. Kalau kita lihat semuanya sangat mungkin, bahkan hampir-hampir terwujud, baru kita bisa percaya, itu bukan iman namanya. Itu sesuatu logika dan logis. Tetapi iman sekali lagi adalah bahwa sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, sekalipun sudah sangat mustahil, tetapi dia tetap berharap, bahkan imannya semakin diperkuat. Imannya semakin kuat sekalipun tubuhnya semakin lemah, semakin tidak mungkin, tetapi iman semakin kuat. Dengar, saudara, bukan terjadi dengan begitu saja. Tentu saja Abraham dalam menjalani kehidupannya, sehingga imannya semakin kuat, dia tetap melakukan hal-hal yang menguatkan imannya, yang meneguhkan imannya, sehingga sekalipun semuanya sudah sangat mustahil, dia tetap semakin kuat imannya kepada Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudara. Supaya jangan situasi yang menentukan iman kita, biarlah apapun situasi dan keadaannya, lakukan hal-hal yang menguatkan iman, saudara. Paulus pernah berkata, sekalipun banyak perkara kesulitan yang dia alami, banyak masalah pergumulan yang dia alami dalam pelayanan, tetapi dia pernah menegaskan, namun kami tidak tawar hati, karena manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kenapa Paulus tidak tawar hati? Bahkan dia makin kuat dan makin tangguh, saudara, karena imannya dibaharui dari sehari ke sehari. Bagaimana supaya saya dan saudara tetap memiliki iman yang kuat sekalipun kondisi makin buruk, saudara? Biarlah hari demi hari iman kita dibaharui dari sehari ke sehari, saudara. Maka kita akan semakin kuat sekalipun tubuh kita semakin lemah, sekalipun semuanya sudah semakin mustahil. Saudara, bangun disiplin rohani dalam diri saudara, dalam merenungkan firman Tuhan, dalam berdoa, dalam menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bangun disiplin rohani saudara, supaya iman saudara tetap kuat apapun kondisinya. Jika iman saudara tetap kuat apapun kondisinya, satu saat saudara pasti akan melihat mujizat terjadi. Apa yang paling mustahil itu bisa terjadi, saudara. Saya bersyukur kalau malam hari ini saudara mendengarkan renungan ini. Dan tujuan dari renungan malam ini dibuat, saudara, supaya renungan malam ini bisa jadi channel renungan harian saudara setiap malam. Renungan ini dibuat dengan metode ekspositori, saudara, karena saya begitu rindu supaya anak-anak Tuhan diberkati, mereka memahami firman Tuhan secara objektif,
benar-benar kita membahas firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan tergali dari dalam firman Tuhan, dan saudara menangkap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu yang saya rindu, saudara, sehingga melalui channel ini saudara diberkati. Saya bersyukur, saudara, di dalam kolom komentar begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi bahwa mereka diberkati melalui renungan ini. Saya berharap terus ke depan saudara-saudara diberkati. Itu sebabnya jadikan channel renungan malam ini, saudara, menjadi channel renungan harian saudara setiap malam sebelum saudara beristirahat, sehingga saudara akan diberkati dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara belum mensubscribe, silakan di-subscribe supaya setiap video baru diposting saudara mendapatkan notifikasi. Saudara, dengan saudara konsisten merenungkan firman Tuhan, maka saudara akan kuat dalam iman apapun yang terjadi. Saudara kuat dalam iman, sekalipun sudah sangat mustahil, saudara tetap kuat dalam iman. Bahkan sekalipun kelihatannya semakin mustahil, saudara tetap kuat dalam iman. Dan yakinlah sampai satu saat, saudara akan melihat mujizat Tuhan. Kemudian yang terakhir, saudara, yang dilakukan oleh Abraham dalam perjalanan imannya sehingga pada akhirnya dia mengalami mujizat. Ayat 20 dikatakan, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Saudara, selain tadi dia bertumbuh dan semakin kuat dalam iman, dalam perjalanannya menjalani hidupnya dalam iman, dia memuliakan Allah. Sebagai bukti dia hidup dalam iman, sekalipun janji Tuhan belum digenapi, sekalipun doanya belum dijawab, sekalipun mujizat belum terjadi, tetapi dia tetap memuliakan Allah. Saudara, seberapa banyak anak-anak Tuhan pada akhirnya tidak mengalami mujizat. Kenapa? Karena setelah sekian lama menunggu mujizat Tuhan, tetapi ketika mujizat itu belum juga terjadi, akhirnya mereka protes sama Tuhan, akhirnya mereka bersungut-sungut sama Tuhan, akhirnya mereka meninggalkan Tuhan, jauh dari Tuhan. Berbeda dengan Abraham, saudara. Sekalipun doa itu belum kunjung dijawab, mujizat itu belum juga terjadi, tetapi imannya semakin kuat dan dia buktikan imannya dengan dia hidup memuliakan Allah. Dia hidup mengagungkan Tuhan di dalam kehidupannya sampai akhirnya mujizat itu terjadi. Saudara, apapun situasi dan kondisi saudara saat ini, sebagai bukti saudara hidup dalam iman, sebagai bukti iman saudara bertumbuh, maka tetaplah muliakan Tuhan. Kalau ada saudara yang saat ini punya pergumulan doa dan saudara mengharapkan mujizat belum juga terjadi dalam hidup saudara, dengar saya menegaskan, jangan pernah undur dan jauh dari Tuhan. Semakin giatlah memuliakan Tuhan, karena dengan demikianlah saudara akan melihat dan mengalami mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan saudara. Mari tetap muliakan Tuhan, saudara. Kalau saat ini mungkin saudara ada yang mulai bersungut-sungut kepada Tuhan, ada yang mulai makin jauh dari Tuhan karena doa saudara belum juga dijawab. Saat ini saya mau menegaskan, kalau saudara rindu mengalami seperti Abraham, melihat mujizat yang begitu mustahil terjadi, mari tetap muliakan Tuhan. Itu yang dilakukan Abraham. Sekalipun semuanya sudah semakin mustahil, imannya semakin kuat, dan dia buktikan imannya, dia muliakan dan semakin memuliakan Tuhan. Tahun demi tahun berlalu, sepertinya sudah semakin mustahil dan semakin mustahil, tapi imannya tetap kuat dan dia tetap memuliakan Tuhan sampai akhirnya saudara, dia mengalami mujizat itu. Dia terima janji Tuhan itu, mujizat terjadi, perkara besar pun terjadi. Puji Tuhan, saudara.
Apakah hari ini saudara merindukan mujizat dalam kehidupan saudara? Mujizat akan terjadi dalam kehidupan orang-orang yang hidup dalam iman. Orang-orang yang menjalani hidupnya dalam iman. Apa buktinya orang hidup dalam iman dan menjalani hari-harinya dalam iman? Sekalipun sudah sangat mustahil, dia tetap berharap. Itulah bukti orang yang hidup dalam iman. Sekalipun sudah sangat mustahil, dia tetap berharap. Sekalipun waktu demi waktu sudah semakin mustahil, imannya malah semakin kuat. Dan sekalipun semuanya belum terjawab, dia tetap memuliakan Tuhan. Itulah bukti orang yang hidup dalam iman. Itu yang dilakukan oleh Abraham dalam kehidupannya, sehingga pada akhirnya dia mengalami mujizat. Ishak yang dijanjikan itu akhirnya dikaruniakan. Dan bukan hanya itu saudara, akhirnya Abraham disebut sebagai bapa orang beriman karena dia tetap hidup dalam iman dalam segala situasi, dan akhirnya dia mengalami janji-janji Tuhan. Saudara, apapun keadaan hidup saudara hari ini, kalau saudara rindu mengalami mujizat Tuhan dalam hidup saudara, jalani hari-hari saudara dalam iman. Sekalipun mungkin saat ini situasi saudara sudah begitu mustahil, sepertinya tidak mungkin, tetaplah berharap kepada Tuhan. Tetaplah berharap dan mujizat Tuhan bisa terjadi. Sekalipun semuanya sudah semakin mustahil, biarlah iman saudara bertumbuh, bukannya semakin lemah oleh karena melihat situasi. Biarlah iman saudara bertumbuh, oleh sebab itu lakukan hal-hal yang membuat iman saudara bertumbuh dan semakin kuat. Dan kemudian yang terakhir, sebagai bukti Abraham hidup dalam iman, dia tetap muliakan Allah sekalipun doanya belum dijawab. Muliakan Tuhan dalam hidup saudara, maka saudara akan menyaksikan perkara-perkara besar terjadi di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat janji firman Tuhan. Kita bersyukur buat renungan firman Tuhan. Terapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama ya Tuhan. Di mana hari ini kami sudah merenungkan bersama bahwa mujizat-Mu bisa terjadi ketika kami menjalani hidup kami dalam iman. Dan bukti kami hidup dalam iman, kami tetap berharap sekalipun mustahil. Iman kami makin kuat sekalipun makin mustahil, dan kami tetap memuliakan Allah sekalipun doa belum dijawab. Terima kasih buat prinsip-prinsip kebenaran tentang iman yang kami telah renungkan malam hari ini ya Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan ini. Jamah mereka, lawat mereka, untuk mereka tetap hidup dalam iman dan mengalami perkara besar, mujizat besar di dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa dan seruan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu, bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu, saya pun tidak tahu. Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini. Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara.
Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan pergumulan saudara. Menangislah di kaki Tuhan, berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu. Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka. Saat ini Tuhan, mungkin tidak ada orang yang tahu, mungkin tidak ada orang yang memahami, mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini. Mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli kepada saudara. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tangan-Mu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit.
Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah anak-Mu yang mengalami hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau jamah semua urat-urat dari mana darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang diabetes. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjal anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus. Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anak-Mu yang mengalami sakit kanker dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Ada begitu banyak permohonan doa dari anak-anak-Mu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong pulihkan ya Tuhan. Pulihkan Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepadamu ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga. Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan.
masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anak-Mu, di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anak-Mu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anak-Mu ya Bapa di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah, di mana ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perjinahan. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus, pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar suami-suami diberkati Tuhan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian, atau apapun yang mengikat anak-anak-Mu ya Tuhan, jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua, dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan, sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan, pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi, baik di tengah keluarga, Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil, jadikan anak-anak-Mu sukses. Berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka, jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu
untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan mereka beruntung, jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan. Berkati para bidan. Berkati para perawat. Berkati mereka dalam menangani pasien mereka, sehingga melalui mereka orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan tolong mereka, jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah juga mereka dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan. Tuhan jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka. Di masa tua mereka ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan tolong, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat
bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan ketentraman daripada Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa biarlah Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami, supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju. Dalam nama Tuhan Yesus, negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini. Dalam nama Yesus, berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus ya Tuhan, ajar mereka untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati. Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD ya Tuhan. Tuhan, jamah mereka
untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju. Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan jamah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa, berkati semuanya Tuhan. Lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia. Tuhan campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini. Kami juga berdoa, berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja ya Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini, untuk semuanya semakin maju dan berkembang, menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja ya Bapa. Semuanya Tuhan jamah, ajar semuanya bekerja sama di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa, berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di bangsa ini Tuhan. Biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini. Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar. Dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.